Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan analisa data untuk visualisasi dari dataset video game Cells yang sebelumnya sudah kita lakukan. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat beberapa visualisasi dengan memfokuskan pada Cells secara global. Nah, pada video kali ini, kita akan coba untuk menganalisa lebih dalam lagi dengan membandingkan sel setiap regionnya. Oke, sebelumnya kita akan coba lihat lagi isi dari dataset tersebut dan ada kolom apa saja yang ada di dalamnya. Ini ya teman-teman, kalau kita lihat sebelumnya kita sudah membandingkan beberapa variabel kolom yang ada dengan global cells dengan total sel secara global. Nah, kali ini kita akan coba membandingkan dengan beberapa region yang ada di dalamnya. Kita bisa membandingkan secara langsung antara sales di North Amerika, Europe, Jepang, dan juga sales di negara lainnya. Untuk visualisasi pertama, kita akan coba menghubungkan sales di keempat region yang ada. Kita akan membandingkan total sales antar regionnya. Nah, di sini kita akan membuat codingnya secara langsung untuk memunculkan keempat regionnya sekaligus dengan sintaks for. Nanti kita coba langsung saja.
Oke, jadi gini ya teman-teman. Kita di sini bikin dulu kolom dan ada titelnya. Kolom ini kolom yang akan kita bandingkan nantinya. Di sel setiap regionnya ada NA, melambangkan North America, kemudian ada Europe sales, Jepang, dan other sales. Kemudian nanti kita looping di sini. Kita looping agar hasilnya langsung keluar 4 sesuai yang sudah kita tentukan. Di sini kita pakai group by sama seperti sebelumnya dan kita sum. Di sini di group by per name-nya, jadi kita ambil total game yang rilis di tiap region tersebut, kemudian kita sum agar kita dapat total sales di tiap regionnya. Nah, kemudian kita langsung bikin figurnya di sini menggunakan Payplot Express PX bar dari sel ini. Di sini saya kasih titlenya Top 10 Best Selling Games, di mana di sini hanya 10 saja yang kita munculkan agar tidak terlalu banyak nantinya dan juga datanya bisa terlihat jelas. Oke, coba kita running saja. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Dengan metode looping ini kita hanya butuh satu coding saja untuk memunculkan 4 sekaligus. Jadi kita tidak perlu melakukan membuat sintaks berulang kali karena hanya sekali saja lalu kita looping. Nah, di sini terlihat total sales di tiap regionnya. Dimana yang pertama ini di North America. Game yang paling besar salesnya adalah Wii Sports, kemudian diikuti dengan Super Mario Bros dan Duck Hunt. Kemudian di Europe sama, yang tertinggi adalah Wii Sports, kemudian ada GTA dan Mario Kart. Untuk di Jepang, nah di Jepang ini Pokemon ternyata yang paling tinggi, dan kebanyakan memang Pokemon dan Super Mario Bros. Kemudian untuk other regionnya ini paling tinggi GTA, kemudian diikuti oleh Wii Sports. Jadi di ketiga region ini hampir ada Wii Sports ya, kecuali di Jepang. Di Jepang ini sepertinya tidak populer untuk Wii Sports tersebut. Jadi yang terbanyak malah Pokemon. Beberapa kali Pokemon tuh muncul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau ini tadi kita cek berdasarkan name-nya, jadi berdasarkan nama game yang rilis, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap parameter yang lain. Misalnya saja berdasarkan platform. Kita nanti hanya perlu mengganti beberapa kolomnya saja agar bisa berubah menjadi sales berdasarkan platformnya. Kita coba saja. Oke, ini ya teman-teman. Ini adalah hasil dari top 10 best selling platform.
di North America. Jadi yang tertinggi adalah Xbox X360, diikuti oleh PS2, kemudian Nintendo Wii. Untuk di Europe, yang tertinggi adalah PS2, kemudian PS3 dan Xbox. Untuk di Jepang ternyata Nintendo DS ya. DS ini yang tertinggi. Kemudian diikuti PS dan PS2. Di sini malah tidak muncul ya untuk Xbox. Beda dengan di Europe dan di North America, di mana Xbox ada di urutan pertama, kemudian di sini di urutan ketiga. Namun di Jepang tidak muncul di top 10-nya. Kemudian di other region ada PS2, PS3 dan Xbox. Ini hampir sama dengan di Europe. Kemudian selain itu, kita juga bisa coba untuk kita bandingkan dengan parameter lainnya. Di sini ada beberapa lagi, kita bisa coba genre, kemudian publisher. Kita coba dahulu untuk yang genrenya. Kita copy saja yang sebelumnya, lalu kita ganti kolomnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Bisa terlihat untuk genrenya di North America yang terbanyak adalah action, kemudian diikuti sport dan juga shooter. Untuk di Europe, untuk yang pertama adalah sama, action, sport, dan shooter. Ini sama ya ternyata urutannya di North America maupun Europe. Kemudian untuk di Jepang, di Jepang yang tertinggi adalah RPG, kemudian diikutin action dan sport. Ini hampir separohnya ya, 358 163. Sangat jauh perbedaannya. Karena tadi kalau kita lihat juga dari game-gamenya yang terbanyak di Jepang itu adalah game Pokemon, dimana game itu termasuk ke RPG. Kemudian di other region yang tertinggi adalah action, sport, dan shooter. Ini hampir sama ya dengan North America dan juga Europe. Jadi memang yang sangat berbeda adalah di Jepang, dimana yang pertama adalah RPG, diikuti action dan sport. Untuk shooter di sini tidak masuk juga. Jadi perbedaannya cukup jauh. Kemudian kita bisa coba kita cek untuk publishernya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk publishernya di North America yang tertinggi adalah Nintendo, diikuti EA dan juga Activision. Kemudian di Europe sama, Nintendo, EA dan juga Activision. Untuk totalnya lebih tinggi di North America ya, 821. Di sini mulai 400, hampir separohnya. Kemudian di Jepang, Nintendo yang tertinggi adalah publisher Nintendo, kemudian Namco Bandai dan Konami. Untuk other region, ternyata yang tertinggi adalah EA, kemudian Nintendo, baru Sony.
Ini juga cukup berbeda. Jadi yang sangat jauh berbeda adalah Jepang, di mana Nintendo ini yang menjadi mayoritasnya tertinggi dengan gap yang sangat jauh. Dan untuk Europe dan juga North America ini hampir sama. Hanya saja totalnya yang berbeda. Oke. Kalau tadi kita bikin chartnya membandingkan satu persatu, kita juga bisa bikin chartnya menjadi satu. Kita gabungkan keseluruhan chart menjadi satu chart dan kita dapat membandingkan sel setiap regionnya terhadap satu parameter yang ada. Untuk kali ini kita coba dahulu untuk mengcompare dengan genre. Kita lihat, kita coba cek yang tadi genre. Nah, ini ya. Karena di sini sorry. Nah, ini genre. Karena genre di sini sangat berbeda untuk Jepang. Kita bisa cek untuk genrenya dahulu agar terlihat perbedaannya. Baru kita nanti coba langsung bandingkan secara bersamaan, kita gabung menjadi satu chart untuk membandingkan antara genre sales per genre terhadap keempat region tersebut. Nah, jadi ini hasilnya. Kita bikin tabel terpisah dahulu yang isinya kita group by per genre. Kemudian kita bandingkan dengan keempat sales di keempat region yang ada. Dari sini sudah cukup terlihat sih perbedaannya. Dimana yang tertinggi memang di North America, diikuti Europe dan juga other sales. Dan yang terbesarnya adalah action. Oke. Kemudian kita convert urutannya agar menjadi turun ke bawah menjadi 3 kolom untuk mempermudah proses visualisasi nantinya.
Oke, jadi kita rubah seperti ini ya dengan Pandas Melt nih. Jadi kita bikin hanya 3 kolom menurun, di mana terdiri dari genre, sales areanya, dan juga total salesnya. Jadi berurutan, di mana yang pertama ini NA semua, kemudian diikutin Europe, Jepang, dan juga other sales. Kemudian kita bikin visualisasinya, kita coba dengan Seaborn. Kita bikin bar plot saja agar mudah untuk menganalisanya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita menghubungkan secara langsung di satu kanvas ini yang terdiri dari 4 region terhadap genre. Nah, di sini kita bisa lihat yang biru ini adalah North America, yang kuning adalah Europe, yang hijau Jepang, dan yang merah ini other sales. Jadi memang dari genre ini yang tertinggi adalah genre action di North America. Kalau kita lihat di sini hampir semua semua sales per genre itu yang tertinggi adalah North America, diikuti oleh Europe, kecuali ini RPG, yang tertinggi adalah Jepang, kemudian diikuti oleh North America. Ini yang sangat membedakan ya dari yang lainnya, dimana di Jepang RPG lah yang nomor 1, diikuti oleh North America, baru Europe. Oke. Sini juga sudah cukup jelas kalau kita mau mencari insight yang ada. Dimana karena kita menggabungkan keseluruhannya menjadi satu, jadi bisa dibandingkan secara langsung. Oke teman-teman, selain itu kita juga bisa membandingkan chart Sunburst yang sebelumnya sudah pernah kita bikin, namun sebelum kita bikin per global sales, jadi per total. Kali ini kita coba breakdown menjadi per region, sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan looping agar bisa langsung memunculkan 4 chart per regionnya. Hanya saja kalau sebelumnya kita bikin bar chart, kali ini kita coba bikin sunburst-nya. Sama seperti sebelumnya, kita coba bikin perbandingan total sales terhadap genre, publisher, kemudian platformnya.
Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita bikin perbandingan antara genre, publisher, dan platform terhadap sales di tiap regionnya menggunakan Pyplot-Express Sunburst. Jadi ini hasilnya. Ada 4 grafik per regionnya, dimana top selling di North America ini adalah Nintendo dengan genre sports, publisher Nintendo, kemudian platformnya Nintendo Wii. Jadi ini urutannya ya, dari yang paling dalam ada genre, publisher, kemudian platform. Hanya beda sedikit, ternyata 56,97, yang platform ini 56,34. Kemudian di Europe ini sangat jauh perbedaannya, hampir setengah. Genrenya sport, publisher Nintendo, dan platformnya Nintendo Wii. Untuk di Jepang, genrenya platform, diikuti dengan publishernya Nintendo, kemudian platformnya ini ada NES, Wii, dan SNES. Untuk di other region, genre sport dengan publisher Nintendo, kemudian platformnya adalah Nintendo Wii. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan komparasi dengan dua grafik. Kita bisa melakukan komparasi menggunakan bar chart dan line chart. Jadi kita bisa mencoba untuk membandingkan total platform dengan kali ini dengan kita cek dengan global sales lagi agar tidak terlalu banyak nantinya. Jadi kita coba dahulu dengan global sales. Kita akan membandingkan total platform dengan global salesnya. Jadi nanti kita bisa melakukan perbandingan secara langsung, di mana total dari platform yang terjual dengan sales yang didapatkan apakah berbanding lurus atau tidak. Karena kalau kita tahu bahwa tiap platform tersebut itu memiliki harga yang berbeda-beda, jadi bisa jadi angka penjualannya banyak namun total salesnya sedikit karena memang harga platformnya cenderung lebih murah. Dan untuk harga platform yang cenderung lebih mahal, bisa saja penjualannya sedikit tapi salesnya tinggi. Nah, untuk itu kita bisa coba membuat grafik antara bar chart dengan line chart. Kita coba saja langsung.
Nah ini jadi pertama-tama kita buat dulu tabel barunya antara platform dengan frekuensi. Jadi ini frekuensi ini adalah total dari platform secara keseluruhan yang sudah terjual, dimana yang tertinggi adalah Nintendo DS sebanyak 225.001 konsol, kemudian PS2 2.206 konsol terjual, dan PS3 1.362 konsol terjual. Setelah itu kita bikin tabel untuk melihat total salesnya per platform tersebut. Nah, jadi kemudian ini yang kedua, kita grup by platform terhadap global sales. Jadi kita mencari total dari sales secara global terhadap platform tersebut. Di sini sudah terlihat perbedaannya ya, dimana total konsol yang tertinggi adalah DS. Jadi yang terjual tertinggi platformnya adalah Nintendo DS, kemudian PS2. Namun secara sales yang tertinggi adalah PS2 dan Nintendo DS ada di urutan kelima. Indeks keempat ini urutan kelima sebanyak 800. Jadi memang cukup logik karena memang jika dibandingkan dengan PS2 saat itu lebih mahal PS2 dibandingkan dengan Nintendo DS. Jadi secara sales memang tertinggi PS2, namun secara total kuantitas yang terjual adalah tertingginya adalah Nintendo DS. Oke, kemudian kita merge kedua tabel tersebut agar bisa kita bandingkan secara langsung.
Oke, ada typo tadi ya, jadi tidak terbaca. Jadi ini, coba kita munculkan semua. Nah, jadi ini kita sudah merge antara top 10 PLT ini tadi yang total konsolnya terjualnya terhadap total salesnya secara global. Kita merge, kita gabungkan jadi satu tabel di sini, di mana terlihat dari platform DS secara frekuensi dia terjual 2200, secara salesnya hanya mendapatkan 800 dibandingkan dengan PS2 yang terjualnya sedikit di bawah dari DS, namun secara salesnya terjual jauh lebih besar daripada DS. Oke, coba kita bikin grafiknya saja biar lebih terlihat jelas. Kita bikin antara bar chart dengan line chart untuk membedakan antara total konsol yang terjual terhadap salesnya.
Oke, jadi seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi pertama kita bikin load bar chart untuk yang frekuensi, kemudian kita bikin kembali yang line chart untuk yang salesnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dimana yang biru ini adalah frekuensinya atau total konsol yang terjual, total platform yang terjual, dimana terlihat di sini tertinggi adalah Nintendo DS, diikuti dengan PS2, PS3, Wii, PSP, Xbox, dan selanjutnya. Kemudian secara sales yang tertinggi adalah PS2. Di sini salesnya terlihat perbedaan yang cukup jauh antara DS dan PS2. Jadi di sini terlihat jelas ya hubungan antara frekuensi total platform yang terjual terhadap sales yang didapat. Bahwa tidak semua platform terjual dengan frekuensi tinggi memiliki sales yang tinggi juga. Namun ada beberapa yang secara total frekuensinya dia terjualnya lebih rendah, namun bisa mendapatkan sales yang lebih tinggi. Kembali lagi karena harga platform tersebut berbeda-beda antara satu dengan lainnya, sehingga bisa membuat salesnya pun berbeda. Selain itu kita juga bisa merubah beberapa parameter yang lain. Kita bisa menghubungkan antara dua parameter yang lain. Kita hanya butuh mengganti platform ini saja. Kita bisa coba satu lagi. Kita coba buat hubungan antara genre. Kita ambil genre dengan sales yang terjual. Ya, jadi ini total genrenya. Yang tertinggi adalah action, diikuti sports dan mist. Kemudian sama nih, kita coba cari untuk total salesnya. Ini namanya kita ganti saja ya. Oke, sama, kemudian kita merge keduanya.
Nah, jadi seperti ini perbandingan antara dua kolomnya, total genre dengan total salesnya, dimana secara frekuensi yang tertinggi adalah action. Oh, ini hampir sama ya, jadi yang tertinggi action, salesnya pun yang tertinggi action. Kemudian yang kedua frekuensi tertinggi sports, salesnya pun sports. Yang sedikit berbeda ini yang di bawahnya. Oh, ada shooter di sini. Dia hanya 1300 namun salesnya 1000, lebih tinggi dari beberapa yang di atasnya ini. Oke, kemudian kita coba bikin grafiknya kembali. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk perbandingan antara frekuensi total genre yang terjual dengan salesnya yang di awal nih sama, perbandingannya lurus, dimana total genre yang terjual turun diikuti dengan salesnya juga turun. Untuk action, sports, dan mist. Namun selanjutnya ada beberapa perbedaan. Seperti yang sangat jelas itu di sini, adventure. Adventure di sini dia total penjualannya cukup tinggi, namun total sales yang didapat sangat rendah, jauh berada di bawahnya. Kemudian the shooter ini, dia memiliki sales yang cukup tinggi, bahkan bisa melebihi dari Myst. Sama seperti platform ini juga memiliki sales yang cukup tinggi, melebihi dari adventure, racing, dan yang lainnya. Jadi ini hampir sama seperti perbandingan yang sebelumnya, kita bandingkan dengan platform ya, dengan konsol genre ini. Jadi ternyata tidak selalu game dengan genre tertentu yang terjual banyak memiliki total sales yang tinggi juga. Bahkan ada yang terjualnya hampir sama namun memiliki sales yang tertinggi. Kembali lagi, karena itu berhubungan dengan banyak parameter ya, mulai dari platformnya yang digunakan apa, kemudian publishernya juga, di mana publisher yang memiliki nama yang cukup baik, mereka memberikan harga gamenya juga cukup tinggi, dan dengan kualitas yang mereka berikan juga akan mempengaruhi harga game yang mereka jual. Jadi seperti itu. Oke, sebenarnya sudah cukup banyak visualisasi yang sudah kita coba buat, dan kita juga sudah membuat beberapa perbandingan, mulai dari chart-chart yang terpisah, kemudian kita bikin gabungkan dengan satu plot berisi 4 region yang berbeda, kemudian kita juga bikin perbandingan dengan chart bar, kemudian kita gabungkan dengan line chart seperti itu. Nanti bisa teman-teman coba juga ganti parameter yang lain, apa yang ingin dicari. Mungkin ada beberapa informasi tambahan yang bermanfaat.
Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.